Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang hubungan eksternal dan hubungan dengan media dari public relation. Jadi, public relation ini harus memiliki hubungan dengan pihak pihak eksternal dan juga memiliki hubungan dengan media. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hubungan eksternal? Jadi, hubungan eksternal ini adalah strategi public relation yang melibatkan komunikasi dan interaksi dengan pihak di luar organisasi, seperti konsumen, mitra bisnis, pemerintah, LSM, komunitas lokal. Nah, tujuannya untuk mendapatkan atau membangun citra yang baik di lingkungan di luar perusahaan, yaitu fokus membangun kepercayaan dan reputasi positif dengan publik eksternal. Lalu tujuannya apa? Pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan, membangun persepsi yang baik di kalangan publik, menjalin kemitraan strategis, kolaborasi dengan organisasi atau pihak luar untuk mencapai tujuan bersama, mengelola krisis, menangani isu yang berdampak pada reputasi organisasi, kemudian mendapatkan dukungan publik melalui kegiatan CSR atau filantropi. Nah, jadi public relation ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada publik publik eksternal, yaitu dengan melakukan filantropi atau CSR, um, yaitu semacam pemberian bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang lebih membutuhkan. Kemudian ketika ada masalah tentang krisis, jadi public relation ini ya adalah profesi yang menangani isu yang berdampak pada reputasi organisasi, yaitu dengan melakukan hubungan eksternal ini. Kemudian menjalin kemitraan strategis. Jadi tidak hanya melakukannya dengan sendiri itu akan terasa berat, tapi dengan berkolaborasi dengan public eksternal, yaitu seperti pemerintah, ini dapat membantu public relation untuk membangun citra perusahaan. Nah, lalu apa hubungan dengan media? Kok public relation ini harus membangun hubungan dengan media? Nah, jadi saya akan membahas ini tentang media apa saja yang seharusnya public relation itu memiliki hubungan. Ya, bukan hubungan dalam arti yang menggunakan perasaan ya, tapi hubungan yang saling memiliki manfaat satu sama lain. Yang pertama adalah siaran pers, yaitu bagaimana siaran pers ini menyiar tentang informasi yang terjadi di dalam perusahaan dan di luar perusahaan, sehingga media ini menjadi perantaranya. Ini ada siaran pers, konferensi pers, wawancara, opini atau artikel di media. Nah, bagian dari public relation yang fokus pada komunikasi dengan wartawan, media massa, dan platform publikasi. Nah, jadi media ini adalah platformnya. Nah, ini dia peran media dalam public relation. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, yang pertama media sebagai perantara. Jadi media ini bisa menjadi perantara dalam menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan cepat. Kontrol informasi, media membantu PR menyebarkan narasi positif dan menangani berita negatif. Yang ketiga adalah membangun kesadaran publik. Media membantu organisasi dalam memperkenalkan produk, layanan, atau kegiatan sosial. Jadi apa saja hal-hal yang terbaru atau hal-hal apa saja informasi yang perlu ditahu oleh teman-teman dari publik eksternal yang dimaksud tadi, ini media bisa menjadi perantara untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Nah, jadi tidak bisa tidak bisa untuk tidak memiliki hubungan dengan media ya, karena perannya media dalam public relation itu sangat banyak. Melihat perkembangan zaman sekarang itu memang sangat membutuhkan yang namanya media, apalagi media sosial, platform media sosial. Lalu apa perbedaan hubungan eksternal dan hubungan dengan media? Pertama, kalau hubungan eksternal dia fokus pada publik eksternal umum. Jadi dia berfokus kepada masyarakat publik eksternal secara umum. Sedangkan kalau hubungan dengan media dia fokus pada media masanya saja. Nah, beda ya. Jadi antara hubungan eksternal dia lebih fokus pada publik eksternal umum, sedangkan hubungan dengan media itu fokus pada media massa. Selain itu, menjaga hubungan dengan konsumen merupakan bagian dari karakteristik hubungan eksternal. Nah, bedanya kalau hubungan eksternal menjaga hubungan dengan konsumen, sedangkan hubungan dengan media mengelola persepsi di media. Seperti itu. Kemudian hubungan eksternal juga melibatkan banyak pihak. Jadi melakukan hubungan antara PR dengan publik eksternal tentunya ada hal-hal saja, ada
soal kegiatan-kegiatan apa saja nih yang bisa bermanfaat dengan publik eksternal umum. Ya, biasanya public relation ini mengadakan kerjasama antara pemerintah, LSM untuk mengadakan kegiatan seperti filantropi atau lain sebagainya. Sedangkan kalau hubungan dengan media ini dia fokusnya pada wartawan dan jurnalis karena mereka yang dipercayakan atau lebih ahli dalam menggunakan platform media seperti berita, yang konferensi pers itu juga bagian dari ahli seorang wartawan atau jurnalis. Nah ini dia contoh kasus kalau hubungan eksternal antara kerjasama kolaborasi PR antara perusahaan dengan komunitas lokal. Nah kalau hubungan dengan media dia contoh kasusnya perusahaan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan produk baru. Nah misalnya kalau kolaborasi CSR ini antara perusahaan dengan komunitas lokal yaitu seperti perusahaan Unilever, mereka mengadakan filantropi dengan masyarakat luas. Jadi ada yang diberi bantuan dari pihak perusahaan Unilever agar lebih bermanfaat. Tujuannya apa? Untuk menjaga citra dari perusahaan Unilever tersebut. Sedangkan hubungan dengan media contohnya eh, perusahaan Apple baru saja mengeluarkan produk terbaru iPhone 16 yang seri terbaru ini mengumumkan produk barunya. Nah, sehingga diadakanlah konferensi pers untuk memfungsikan sebagaimana fungsinya yaitu menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Nah, kesimpulannya hubungan eksternal dan hubungan dengan media adalah kunci utama dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai keberhasilan PR yang efektif. Jadi teman-teman kita harus paham bahwa hubungan eksternal dan hubungan dengan media adalah kunci utama dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik. Nah, seorang PR itu harus mampu menjaga citranya. Nah, lewat apa? Lewat melakukan hubungan eksternal dengan masyarakat atau komunitas lokal dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga adanya hubungan dengan media. Jadi bisa tersalurkan dengan cepat dan luas. Itu saja dari saya Muhammad Istinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.